Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel saya Radit Bengkel. Untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin. Dan tentunya dimudahkan segala urusan ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pasang seal radiator atau seal pompa radiator ya. Ini untuk pompa radiator tipe Jupiter MX ya teman-teman ya. Jupiter MX lama ya, atau Jupiter MX New. Untuk mekanisme radiatornya sama ya teman-teman ya. Oke. Pertama-tama di sini kita akan lakukan penggantian di bagian seal dengan bearing ya teman-teman ya. Dikarenakan di sini bearing dan sealnya beserta kipasnya ini satu set ya teman-teman ya. Ini full set. Ini sudah rusak ya teman-teman ya. Di bagian asnya sudah lecet atau sudah terjadi pengikisan karena lamanya pemakaian teman-teman ya. Termasuk perpak-perpaknya kita ganti ya. Ini semua satu set. Seal-seal lamanya ini kita akan ganti dengan yang baru. Efek daripada pembocoran di bagian mekanisme radiator ini, di bagian pompanya ini, terjadi pembocoran di bagian seal ya teman-teman ya. Di sealnya dan di asnya ini, ketika ini sudah longgar, maka air radiator akan masuk di ruang mesin ini teman-teman ya, sehingga oli menjadi putih tercampur dengan air radiator teman-teman ya. Kalau motor teman-teman Jupiter MX atau sejenisnya semacam Vixen, ketika penggantian olinya menjadi putih, maka bisa dipastikan di bagian seal dan as ini terjadi pembocoran teman-teman ya. Bisa juga disebabkan di bagian packing decksel teman-teman ya. Ini di bagian packing decksel. Namun untuk motor ini packing deckselnya sudah diganti ya. Ini sudah diganti dengan baru, tetapi masih terjadi pembocoran di bagian seal, di bagian seal ini teman-teman ya. Di bagian seal ini terjadi pembocoran dikarenakan ini sudah, untuk sealnya sudah kalah ya. Kemudian untuk asnya sudah terjadi keausan, sehingga kita akan ganti dengan yang baru teman-teman ya. Untuk packing decksel sekali lagi ini tidak bocor ya. Ini sudah diganti dengan baru, sudah aman. Namun oli masih putih ya teman-teman ya. Kita akan ganti dengan yang baru untuk seal dan asnya teman-teman ya. Ini sudah luka ya. Oke. Pertama-tama kita pasang terlebih dahulu bearingnya teman-teman ya. Mohon maaf untuk pembongkarannya saya videokan dikarenakan teman-teman mungkin sudah bisa membongkar ya. Untuk teman-teman pemula, saya hanya memvideokan untuk pemasangan ya teman-teman ya, karena pemasangan agak sedikit rumit ya untuk teman-teman pemula ya teman-teman ya. Oke, ini bearingnya ya. Ini kodenya 6000 ya. Mohon maaf kameranya kurang fokus ya. Oke, tinggal kita pasangkan di sini ya teman-teman ya. Lalu kita getok pelan-pelan ya. Pastikan untuk pemasangan bearingnya harus presisi ya teman-teman ya. Jangan menceng, agar tidak melukai pinggiran dudukan bearing ini ya teman-teman ya. Tidak usah terburu-buru untuk pemasangan bearing, pelan-pelan saja agar presisi teman-teman ya. Di sini pemasangan bearing agak sedikit kesulitan karena saya sendiri saja di bengkel ya teman-teman ya.
Untuk menggetok bearing, jangan getok di bagian tengah ya, getok di bagian pinggirannya saja. Kalau digetok di bagian tengah nanti dikhawatirkan bearingnya menjadi oblak ya teman-teman ya. Kita getok sekali lagi ya. Oke, untuk pemasangan bearing sudah selesai. Kita berpindah ke pemasangan sealnya teman-teman ya. Untuk sealnya dipasang di sebelah sini ya teman-teman ya. Untuk seal pastikan yang original ya, agar pemakaian awet dan tahan lama ya. Untuk pemasangannya yang ada kode tulisan atau angka diposisikan di bagian luar ya, seperti ini ya teman-teman ya. Posisikan bagian luar untuk bagian yang ada tulisannya ya, seperti ini ya. Oke, kita ke proses pemasangan. Sebelum kita pasang, kita lumasi dulu dengan oli untuk pinggiran sealnya teman-teman ya, agar memudahkan ketika kita melakukan pemasangan seperti ini ya. Begitu pula di bagian sini ya teman-teman ya. Kita oles sedikit oli, lalu tinggal kita pasangkan seperti ini ya. Tinggal kita ambilkan seal lamanya teman-teman ya. Tinggal kita double di atasnya seperti ini. Lalu kita getok ya teman-teman ya. Oke, pastikan harus rata seperti ini ya di permukaannya. Tinggal kita pasang as wire-nya teman-teman ya, yang begini ya. Kita ganti dengan yang baru ya teman-teman ya. Ini yang original. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita beri sedikit pelumas di bagian asnya seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini ya, kita pasang. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini tampak dalamnya, ini tampak luar ya. Lalu kemudian kita pasang perpaknya teman-teman ya. Di sini ada perpak. Tinggal kita pasangkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Untuk pemasangannya harus lubang bautnya pas ya di lubang perpaknya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Untuk perpaknya ini tidak original ya. Lalu kemudian kita pasang platnya teman-teman ya, agar menindis perpak ini teman-teman, agar tidak terjadi pembocoran ya. Tinggal kita pasangkan seperti ini.
Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian tutup terakhir yang ini tinggal kita masukkan seperti ini. Masukkan, lalu dorong seperti ini ya, tarik. Oke, masukkan di coakan yang kecilnya ya teman-teman ya. Paskan dengan lubang bautnya ya, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Paskan seperti ini. Tinggal kita pasang bautnya ya. Lalu kita kencangkan ya teman-teman ya. Pastikan untuk bautnya harus benar-benar kencang agar tidak gampang terlepas ya, dan agar tidak terjadi pembocoran di bagian perpaknya ya. Oke, ini sudah terkunci. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pemasangan seal, kipas atau wayarnya dan bearingnya sudah selesai ya teman-teman ya, seperti ini ya. Tinggal kita ke proses pemasangan selanjutnya teman-teman ya. Oke, tinggal kita pasang di headnya teman-teman ya. Kita fokuskan dulu untuk kameranya ya. Oke, kita pasang ya. Untuk pemasangan ini carikan pasnya yang ini teman-teman ya. Saya ulang. As ini harus pas di coakan ini ya teman-teman ya. Untuk as yang ini cautkan di coakan yang ini teman-teman ya. Seperti ini ya. Harus pas ya. Ketika ini tidak pas dengan ini, maka ketika kita tutup tidak akan rapat ya. Oke, tekan. Oke, ini sudah masuk ya. Ini sudah pas. Selanjutnya tinggal kita tutup bagian luarnya ya, bagian wayarnya kita tutup seperti ini ya. Ini tutupnya. Lalu kita pasang bautnya ya.
tinggal kita kencangkan ya teman-teman ya. Kita kencangkan. Oke, untuk pemasangannya ini sudah selesai ya, untuk pemasangan di bagian pompa radiator Jupiter MX lama ya, atau Jupiter MX New. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Dan bagikan ke teman-teman kalian agar video ini lebih berkembang dan menjadi penyemangat untuk saya membuat konten-konten atau video-video terbaru yang tentunya bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.